Wah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahibil atiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusil aliyah. Amma ba'du, bilusus segenap pengurus beserta jamaah Musholah Nuruddin yang semuanya sama-sama saya hormati, dan semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Mari kita sama-sama memanjatkan puja-puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam anugerah serta nikmatnya kepada kita. Di antaranya sehat walafiat dan juga panjang umur. Paling istimewa adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka menuntut ilmu agama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala macam ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat rangkai salam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at, para ulama, dan semoga bil khusus kepada kita yang hadir di Musholah Nuruddin ini dan umumnya kepada segenap muslimin muslimat di mana saja berada. Tentunya harapan dan doa kita semoga di hari kiamat nanti kita semuanya mendapatkan syafaat, yakni pertolongan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita malam hari ini adalah tafsir Al-Qur'an. Masih surat Al-Baqarah ayat 63. Ya, silakan yang mau baca Al-Baqarah ayat 63, dibuka Qur'annya. Yang ayatnya pertamanya adalah Allah Ta'ala wa id akhadna mitsaqakum. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum qulu ma atinakum min quwwatin wa la'allakum tattaqun. terus satu lagi. Terus satu lagi lah, pendek-pendek ayatnya. Terus tambah satu lagi, satu ayat lagi.
المحكمين Wis. صدق الله العظيم. Jadi ayat yang ke-63 ya kita ulangi baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Wal mana wallahu a'lam bimuradih, yang artinya wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Wa id akhadna, dan ingatlah, id akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil janjimu. Nah, ini firman Allah ya, kepada Bani Israel. Jadi Allah memerintahkan kepada Bani Israel supaya mengingat ketika Allah mengambil janji mereka. Janjinya itu apa? Ai ahdakum bil amali bima fi Taurati. Yakni janji Allah kepada mereka, ya, janji Allah dengan mereka Bani Israel, orang-orang Yahudi adalah bil amali bima fi Taurat, supaya mereka mengamalkan isi kitab Taurat. Tuh, nah itu ya, janji Allah dengan bangsa Yahudi, dengan Bani Israel. Wa rafa'na fawqakumut tur, dan sesungguhnya kami angkat di atas kamu semua Gunung Turisina. Jadi artinya Gunung Turisina pada saat itu ya, pada saat Allah memberikan kitab Taurat dan memerintahkan sujud kepada mereka, mereka ogah. Jadi Bani Israel membangkang terhadap perintah Allah, yaitu supaya mengamalkan kitab Taurat dan juga supaya bersujud ya ketika kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Kan? Sebagai apa? Syukron lillah. Sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kitab sebagai pedoman hidup namanya kitab Taurat kepada Bani Israel melalui rasulnya yang bernama Nabi Musa alaihi salam. Ternyata mereka membangkang. Ternyata mereka ogah. Lalu diangkatlah Gunung Turisina oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dicabut ya, iktala'nahu, yakni kami cabut, firman Allah kepada mereka, Gunung Turisina dari akarnya untuk ditimpakan kepadamu semua. Lamma abaitum qabulaha, ketika kamu semua wahai Bani Israel tidak mau menerima kitab Taurat. Ya kan? Itu langsung ya. Jadi turunnya kitab Taurat kan di Gunung Turisina. Jadi pada saat itu Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel sebanyak 70.000 orang ke Gunung Turisina. Ketika Taurat diturunkan, diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya, jadi Allah memerintahkan kepada Bani Israel supaya menerima kitab Taurat dan mengamalkannya, dan supaya bersujud sebagai rasa syukur, bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata mereka ogah, lalu diangkatlah itu Gunung Turisina di atas mereka, di atas Bani Israel. Kan? Lalu ya setelah itu Gunung Turisina diangkat ke atas gitu kan. Nah, lalu Allah berfirman kepada Bani Israel, khudzu ma atainakum biquwwah. Ambillah apa yang telah kami berikan kepadamu biquwwah, dengan sesungguhnya.
Nah, jadi bikuwa di sini dengan sesungguhnya, bukan dengan kekuatan, tapi mereka diperintahkan oleh Allah supaya mengambil, maksudnya kitab Taurat, supaya diterima kitab Taurat itu bikuwatin, dengan sesungguhnya, bukan dengan main-main, tapi dengan sesungguhnya. Wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah kamu semua apa yang ada di dalam kitab Taurat. Artinya ingatlah kitab Taurat, pelajarilah kitab Taurat, ingat-ingatlah kitab Taurat dan amalkan isinya. Amalkan hukum-hukumnya supaya apa? La'allakum tattaqun, agar kamu semuanya takut akan siksa api neraka. Takut ketika kamu semua berbuat maksiat kepada Allah. Nah, ya berarti kalau kita Al-Quran, Bani Israel, kitabnya kitab Taurat, yang diperintahkan oleh Allah supaya dipelajari dan diamalkan. Nah, kalau kita adalah Al-Quran. Kita semuanya diberikan kitab oleh Allah, kitab suci yang bernama kitab suci Al-Quran, melalui Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini supaya wajib diterima oleh kita, wajib diimani, wajib dipercaya, wajib diyakini. Tidak hanya sebatas itu, di samping kita wajib percaya, wajib yakin, dan kita pun wajib mengikuti aturan Al-Quran. Ya, dengan cara yang pertama, langkah pertama, pelajari Al-Quran. Setelah kita bisa mempelajari Al-Quran, pelajari isi kandungannya, pelajari maknanya, langkah terakhir adalah mengamalkannya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran, menjauhi apa yang dilarang oleh Al-Quran. Ya, contoh Al-Quran memerintahkan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Ya, alhamdulillah kita semuanya continue mendirikan sholat, terutama sekali sholat yang 5 waktu. Nanti sebentar lagi insya Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, akan masuk bulan Ramadan, akan kedatangan bulan Ramadan. Ya, berpuasalah pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, dari tanggal 1 sampai tanggal terakhir. Itu hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang-orang Islam yang balik dan berakal, juga kuat untuk melaksanakan puasa. Nah, itu semuanya perintah Allah dalam Al-Quran, atau perintah Al-Quran, ya, supaya kita berpuasa di bulan Ramadan. Bagi orang-orang kaya, Al-Quran memerintahkan supaya membayar zakat 2,5%. Ya. Bahkan di bulan Ramadan nanti, baik kaya maupun miskin, yang penting dia mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah, maka berarti Allah memerintahkan, ya, melalui Rasulnya, supaya segenap umat Islam, laki-laki perempuan, baik sudah balik maupun belum balik, bahkan baru lahir, itu sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini adalah perintah Al-Quran. Ya, berarti kesimpulannya, kalau kita mau mendirikan sholat, mau melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, mau membayar zakat harta, bayar zakat fitrah, ya, bagi yang mampu melaksanakan ibadah haji, nah itu berarti kita telah mengamalkan Al-Quran, telah melaksanakan perintah Al-Quran. Kalau zaman kita sekarang nih, ya bukan Taurat tapi Al-Quran. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita, ya, kenapa kita mengamalkan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, supaya kita merasa takut akan siksa Allah, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan? Takwa artinya takut akan azab Allah. Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita ingin melakukan maksiat, hati kita takut kepada azab Allah, yang akhirnya maksiatnya tidak jadi. Nah, itu tujuannya, ya, supaya ketika ada keinginan dalam hati kita untuk berbuat maksiat, lalu kita merasa takut kepada siksa Allah, lalu maksiatnya diurungkan. Nah, itu, ya, hikmah daripada mempelajari Al-Quran, mengamalkan hukum-hukum Islam. Ya, jadi dengan kata lain, semua hukum Islam, nah itu semuanya adalah perintah
Al-Quran. Baik yang wajib, yang sunnah, yang haram, yang makruh, yang mubah, itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran. Terus ayat selanjutnya ya 64. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wallahu a'lam yang artinya tsumma tawallaitum. Kemudian kamu semuanya berpaling ya. Setelah perjanjian tersebut ya, setelah berjanji mau taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, ternyata lalu kamu semuanya berpaling, wahai Bani Israel, yang padahal falaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Nah, kalau bukanlah anugerah dari Allah kepadamu semua, dan juga kalau bukanlah rahmat dari Allah untuk kamu semuanya, rahmat apa? Anugerah apa yang Allah berikan kepada Bani Israel? Yaitu bitaubati. Yang pertama, taubat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Au takhirul azabi, atau ditangguhkannya siksa bagi mereka yang durhaka. Ya, bagi mereka yang membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah rahmat. Nah, jadi dengan diterimanya taubat oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, dari berbagai macam dosa kalau memang mereka bertobat, ya termasuk kita nih. Umpamanya kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan rahmat dari Allah. Itu adalah merupakan anugerah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Atau bagi orang-orang yang berbuat dosa, siksanya ditangguhkan. Termasuk bagi orang-orang kafir yang tidak beriman, nah itu siksanya oleh Allah ditangguhkan. Artinya ditangguhkan, tidak disiksa sekarang. Ya, tidak langsung disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Karena mereka tetap tidak mau beriman, maka mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan banjir bandang selama 7 bulan. Ya, dari bulan Rajab tanggal 10 Rajab berakhir tanggal 10 Muharram. Nah, itulah banjir yang Allah kirimkan, yang Allah turunkan kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam, sehingga semua kaum Nabi Nuh yang tidak beriman, yang kafir, itu semuanya binasa. Termasuk anaknya, putranya Nabi Nuh alaihissalam yang bernama Kan'an. Ya, kenapa? Karena walaupun dia anak seorang nabi dan rasul, kalau tidak beriman, nah ini sama akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun bapaknya nabi dan rasul. Contohnya siapa? Kan'an. Dan juga istri Nabi Nuh alaihissalam, ya, salah satu istri Nabi Nuh alaihissalam, ya, ibunya Kan'an. Nah, ini pun ikut tenggelam dengan mereka karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang pada saat itu Rasulnya adalah Nabi Nuh alaihi salam. Semuanya binasa, semuanya mati. Ya, bahkan ketika Kan'an dipanggil oleh ayahnya Nabi Nuh alaihissalam, wahai anakku Kan'an, ya bunayar kamma anna, wahai Kan'an, naiklah ke perahu bersama kami Kan'an, anakku. Nah, ternyata jawab si Kan'an, wahai ayah, aku akan mencari tempat yang tinggi, akan naik ke gunung supaya tidak terendam oleh air. Ternyata pada waktu itu gunung pun terendam. Ya, jadi banjirnya bukan hanya di bawah gunung, sekalipun gunung itu habis. Ya.
dilanda banjir. Gunung, Masya Allah, berarti itu air di atas gunung. Ya. Pada saat itu banjirnya itu sampai di atas gunung lewat. Nah, sampai berapa meter lagi mungkin ya dari atas gunung itu air. Sehingga tidak ada yang selamat satu orang pun ya pada saat itu kecuali orang-orang yang naik kapalnya Nabi Nuh alaihissalam dan juga binatang-binatang ya itu dibawa oleh manusia sepasang-sepasang. Kalau manusia, nah itu hanya 40 pasang. Laki-laki dan perempuan suami istri. 40 pasang jumlahnya 80 orang. Laki-laki 40, tuh. Perempuan 40. Termasuk Nabi Nuh dan juga anak-anaknya yang 3, kan? Yang pertama Sam, Ham, dan Yapis. Tuh, karena mereka beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya sehingga diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam dan mereka mau naik ke kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya kan? Nah ini Sam yang bernama Sam, putra Nabi Nuh yang bernama Sam, nah itu akan menjadi cikal bakal atau bapak moyangnya orang Arab, orang Timur Tengah. Nah itu bapak moyangnya yaitu Sam namanya, putra Nabi Nuh alaihissalam. Terus Ham, yang kedua Ham, nah itu menjadi bapak moyangnya orang Sudan, Afrika, ya, orang-orang negro, orang hitam, yang kulitnya sangat hitam sekali itu bapak moyangnya putra Nabi Nuh. Siapa? Namanya Ham. Ya kan, bukan Ham sekarang. Kalau Ham hak asasi manusia bukan. Ya, Ham sekarang mah itu namanya Ham, putra Nabi Nuh alaihi salam. Yang ketiga Yapis, ya kan? Itu Yapis menjadi bapak moyangnya orang Turki. Eropa berarti ya. Turki kan termasuk Eropa tuh. Nah, orang Indonesia bapak moyangnya siapa? Nggak tahu saya. Belum ketemu dalilnya dia. Belum ketemu sejarahnya. Ya mungkin kan itu kan ada 40 orang, kan? Diambil 3. Sam, Ham, Yapis. Sama Nabi Nuh kan 4 orang tuh kan. Jadi 4 pasang. Ya berarti ada 36 pasang lagi. Kaum Nabi Nuh pada saat itu yang hidup, yang selamat, yang beriman. Nah, mungkin kita dari salah satu mereka, kan? Dari salah satu yang 36 tadi, umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu kan Masya Allah. Tuh, setelah tanggal 10 Muharram, Nabi Nuh alaihissalam beserta 40 pasang yang lainnya, 80 orang semuanya, ya beserta binatang sepasang-sepasang, itu semuanya diambil sepasang-sepasang. Ya, karena kalau lebih itu nggak muat. Bahkan di dalam perahu Nabi Nuh pada saat itu ada undang-undang. Undang-undangnya tidak boleh bersetubuh. Tuh, selama masih ada di perahu. Kenapa alasannya? Kalau bersetubuh nanti akan berkembang biak, dia akan punya anak. Nanti kapalnya nggak muat. Tuh, kalau orang-orang yang ada di dalam kapal Nabi Nuh itu beranak, itu binatang juga sama, dilarang. Tidak boleh bersetubuh. Ya, supaya tidak berkembang biak selama 7 bulan. Masya Allah. Cuman itu ada yang nakal. Yang nakal siapa? Anjing. Ya. Jadi anjing itu nakal. Walaupun sudah ada pengumuman, sudah ada aturan tidak boleh bersetubuh, anjing malah bersetubuh. Ketahuan sama kucing. Diintip sama kucing. Ya. Lalu sama kucing dilaporkan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wah, Nabi Nuh seorang Nabi dan Rasul tidak ujug-ujug langsung menerima laporan kucing. Ya, sebelum tabayun dulu, gitu kan? Nah, terus kata kucing, "Wah, kalau umpamanya kalau Rasul tidak percaya, coba doakan saja si anjing, ya, supaya dia ketahuan, supaya malu." Nah, lalu didoakan oleh Nabi Nuh alaihissalam, kalau memang benar ini anjing bersetubuh melanggar undang-undang, maka tolong dibuktikan. Ya, mohon dibuktikan. Lalu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ya, sehabis bersetubuh, nah itu anjing jadi gancet. Tuh, ya, makanya itu sampai sekarang itu gancet itu anjing. Kalau anjing bersetubuh ngelakeni, nah itu gancet. Nah itu sejarahnya dari situ. Ya, itu dikutuk oleh Nabi Nuh alaihi salam. Mau anjing nggak terima tuh, ya dilaporkan sama kucing, balas dendam tuh anjing. Anjing berdoa kepada Allah, ya Allah, aib saya dibuka oleh kucing. Ya, Masya Allah, aib saya dibuka oleh kucing. Saya mohon
kucing pun supaya dibuka aibnya. Nah, maka kucing juga dibuka. Doa anjing diijabah oleh Allah. Sehingga kucing ketika bertemu rame dia. Iya. Nah, itu doa anjing. Ya, supaya aib kucing terbuka. Makanya aibnya itu adalah ketika kucing berseru ramai dia kan, Masya Allah. Ketika dia beranak sepi-sepi saja. Nah, itu kucing ya. Nah, itu sejarahnya seperti itu. Makanya bagaikan anjing dan kucing ya, ada peribahasa bagaikan anjing dan kucing, artinya enggak pernah akur ya, karena dari zaman dulu, dari zaman Nabi Nuh alaihissalam, namanya kucing dan anjing, nah itu sudah bermusuhan. Lalu Nabi Nuh berlabuh pada tanggal 10 Muharram di mana? Di Irak, pasnya di Gunung Judi namanya. Jadi Gunung Judi itu adanya di Irak atau Armenia. Nah, jadi di situ. Lalu setelah berlabuh semuanya, nah yang 80 orang itu membangun kampung di situ. Jadinya makanya tuh ada di sono dekat Gunung Judi, itu zaman dulu namanya Kampung 80. Ada ya. Jadi Kampung 80. Mungkin sekarang sudah diganti namanya. Nah, itu pada saat Nabi Nuh baru berlabuh dengan 80 kawan-kawannya, semuanya dengan Nabi Nuh. Nah, mereka bangun kampung tersebut, dan kampung tersebut dinamakan Kampung Samanun. Bahasa Arabnya Kampung Samanun, yang bahasa Indonesianya adalah 80. Jadi palaula fadlullahi alaikum warahmatullahi, kalau bukan karena anugerah Allah dan rahmat Allah kepadamu, dengan diterima taubat dan juga ditangguhkan azab siksa Allah, lakuntum minal khasirin, niscaya kamu semuanya termasuk orang-orang yang rugi, yang halikin ayal halikina, yakni orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hitopnya kepada Bani Israel, bangsa Israel, orang-orang Yahudi yang memang terkenal dari dulu ya, orang-orangnya suka membangkang kepada Sang Pencipta, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Wallahu a'lam bishawab, yang artinya walaqad alimtumul ladzina i'tadaw, dan sesungguhnya kamu semuanya mengetahui. Nah, mengetahui siapa? Mengetahui orang-orang yang melewati batas, melampaui batas. Batas-batas yang halal. Ya. Nah, berarti kalau ada ayat dalam Al-Quran melampaui batas, nah itu berarti batas-batas halal. Ya. Berarti telah berbuat yang diharamkan oleh Allah. Nah, setiap manusia berbuat yang haram, ya, itu namanya melewati batas. Disebutnya dalam Al-Quran. Ya, berbuat hal-hal yang dilarang, nah berarti itu namanya melampaui batas. Nah, kita tidak boleh, ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang melampaui batas di antara kamu, fisabati, pada hari Sabtu. Nah, jadi hari Sabtu itu adalah kalau orang Islam hari Jumat. Jadi termasuk hari besar seminggu sekali. Jadi hari Sabtu hari spesial untuk beribadah bagi bangsa Yahudi ya, bagi Bani Israel, bangsa Israel. Jadi bangsa Israel diberikan hari yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala, hari spesial, hari khusus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melakukan hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, kenapa? Ya karena hari Sabtu adalah hari istimewa bagi bangsa Israel, bagi orang-orang Yahudi. Tuh. Ternyata ada sebagian orang Yahudi
yang melampaui batas juga. Melewati batas-batas yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Sabtu seharusnya mereka beribadah kepada Allah. Nah, ini malah bisoidi samaki, ya mereka mencari ikan. Wa qad nahinahum anhu. Nah, yang padahal sesungguhnya kami, firman Allah, telah melarang mereka ya, supaya mereka tidak mencari ikan ya, pada hari Sabtu. Tuh. Nah, itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilarang mencari ikan, ternyata setiap hari Sabtu itu ikan sangat banyak. Ini ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dibanyakin tuh ikan pada hari Sabtu, kelihatan oleh mereka, ini banyak aman ikan hari Sabtu. Kalau hari lain ya selain hari Sabtu itu nggak ada ikan, makanya mereka pusing gitu kan, stres mereka, aduh mencari ikan, kalau bukan hari Sabtu nggak dapat ikan lah, udahlah kita cari hari Sabtu nggak apa-apa, kita langgar aturan Allah, langgar perintah Allah, ya akhirnya mereka melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, ya Allah larang supaya mereka tidak mencari ikan pada hari Sabtu, dan Allah uji mereka setiap hari Sabtu itu ikan sangat banyak. Mereka akalin, ya. Nah, ini kita nih hari Sabtu dilarang mencangkap ikan, ya menangkap ikan. Nah, udah kita akalin aja, gitu kan? Nah, itu mereka bikin balong ya. Umpamanya ini laut umpamanya kan, laut ya. Terus mereka bikin balong di sebelah pantai ya. Lalu ini pada hari Sabtu air laut dialirkan ke sini. Air lautnya dialirkan ke sini sehingga ikan masuk ke sini. Nah, lalu hari Minggu ditangkap oleh mereka. Nah, ini pun sama saja. Ya, hukumnya sama saja, itu melanggar larangan Allah. Tuh, ini orang-orang Yahudi yang sangat pandai. Tapi tidak semua ya. Tidak semua bangsa Yahudi pada hari itu, tidak semua Bani Israel melakukan hal itu ya, melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagian orang-orang Yahudi, wahum ahlu ailata. Nah, itu mereka yang melanggar aturan Allah, melanggar larangan Allah, yang menangkap ikan pada hari Sabtu adalah penduduk Ailah namanya. Ya, di sono ada negeri Ailah, kampung Ailah. Orang-orang Ailah lah yang melanggar larangan Allah. Dilarang menangkap ikan pada hari Sabtu, malah mereka menangkap ikan pada hari Sabtu. Nah, setelah mereka melanggar larangan Allah, oleh Allah dilarang malah dilaksanakan, yang diperintah tidak dilaksanakan, lalu firman Allah, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami berfirman kepada mereka, kepada penduduk Ailah, ahli Ailah bangsa Yahudi, ya, sebagian bangsa Yahudi, sebagian Bani Israel yang melanggar larangan Allah, kunu, firman Allah kepada mereka, kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu semuanya, jadi apa? Jadi kera yang sangat hina dina. Masya Allah. Ya. Jadi, nah itu bangsa Yahudi, penduduk Ailah, ya, Bani Israel yang tinggal di Ailah, nah itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kera. Nah, ini teori Darwin kebalik berarti ya. Kata teori Darwin, nah ini manusia berasal dari kera. Tuh, kalau menurut sejarah ini dalam Al-Qur'an, bukan manusia yang berasal dari kera, tapi kera yang berasal dari manusia. Manusia yang bagaimana? Manusia yang membangkang ya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu kalau zaman dulu seperti itu. Zaman Rasul-Rasul terdahulu membangkang kepada hukum Allah, langsung dibuktikan siksanya. Masya Allah ya, dibuktikan siksanya di dunia pun sudah dibuktikan. Yaitu salah satunya Bani Israel, sebagiannya yang jadi kera. Ada yang jadi kera, Masya Allah. Bahkan ada yang jadi babi segala macam. Kalau umat Nabi Isa itu jadi babi. Nah, nanti di surat Al-Maidah dijelaskan ya, bagaimana itu umat Nabi Isa alaihissalam sebagiannya atau mayoritasnya menjadi babi. Kalau umat Nabi Musa alaihissalam, nah itu diantaranya penduduk Ailah. Mereka
menjadi kera, dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala tapi hidupnya tidak lama. Jadi setelah mereka menjadi kera, wahalaku ba'da salasati ayamin. Setelah melewat 3 hari, tuh. Itu yang kera ya, kera yang berasal dari penduduk Ailah. Yang berasal dari manusia yang tinggal di kampung Ailah. Nah, lewat 3 hari mereka semuanya mati. Ya, mereka semuanya binasa. Itu kan berarti mereka tidak punya keturunan. Itu kan? Karena setelah jadi kera, mereka 3 hari mati semua. Nah, berarti kera yang sekarang, monyet yang sekarang itu dari mana? Dari dulunya memang monyet dia. Dari dulu diciptakan sebagai monyet oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan berasal dari manusia atau sebaliknya manusia bukan berasal dari kera. Tapi ya Allah menciptakan manusia ya memang manusia. Berasal dari Adam dan Hawa. Kalau kera, monyet ya dulunya memang diciptakan sebagai monyet oleh Allah. Nyamuk diciptakan sebagai nyamuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Allah yang menciptakan. Baik manusia maupun binatang. Ya, semuanya Allah yang menciptakan. Gitu kan? Jangan sampai nah ini dulunya manusia, oh tidak bisa. Ya, ya ular ya memang dulunya Allah menciptakan ular. Seperti itu. Manusia ya memang manusia. Bapak moyangnya adalah Nabi Adam alaihissalam dan juga Siti Hawa atau Ibu Hawa. Tuh. Terus yang terakhir ya yaitu ayat ke-65 ya. Tadi 64, sekarang 65, 66. Tadi 65, sekarang 66. Terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Wajalnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Firman Allah, faja'alnaha, lalu kami jadikan siksa tersebut ya, yaitu siksa yang Allah turunkan kepada penduduk Ailah. Aitilkal uqubata nakalan aibratan maniatan min irtikabi mislima amilu. Nah, sebagai apa? Sebagai tauladan. Ya, tauladan sebagai pelajaran bagi siapa? Bagi orang-orang yang kemudian, bagi orang-orang yang hidup setelah penduduk Ailah. Nah, ini supaya menjadi pelajaran bagi mereka. Artinya supaya orang-orang setelah generasi Ailah, orang-orang Ailah supaya tidak berani berbuat demikian. Ya, supaya tidak melanggar perintah Allah atau melanggar larangan Allah sebagaimana yang dilakukan oleh penduduk Ailah, yang akhirnya penduduk Ailah dikutuk oleh Allah, disiksa, diazab dengan dirubah wujudnya menjadi kera. Nah, ini orang-orang setelahnya harusnya mengambil pelajaran darinya, ya. Termasuk kita tuh orang Islam generasi sekarang, ambillah pelajaran dari sejarah mereka, dari sejarah penduduk Ailah. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilakukan oleh penduduk Ailah. Karena akibatnya apa? Akibatnya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman salah satu kelebihan umat Nabi Muhammad SAW ketika berbuat dosa tidak langsung disiksa. Nah, inilah ya sebagian daripada rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, setelah diutusnya kangjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah tidak menyiksa suatu kaum, tidak menyiksa manusia, walaupun manusia tersebut kafir tidak mau beriman, tapi tidak langsung disiksa di dunia, siksanya ditangguhkan di akhirat saja disiksanya. Ya, Bu, kalau seperti dulu ya Nabi Muhammad tidak menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, sekarang kan orang kafir pun banyak. Bahkan lebih banyak yang kafir
daripada yang iman kalau di dunia, ya. Kalau di dunia, nah itu lebih banyak yang kafir daripada yang beriman. Yang beriman cuman kalau menurut catatan tahun 2020 itu hanya 2M sedunia yang Islam. Nah, itu yang beragama Islam. Sedangkan penduduk dunia jumlahnya pada data 2020 itu 8M, 8 miliar. Kan? Yang beriman cuman 2M, 2 miliar. Itu berarti 6 miliar itu kafir semuanya. Kan? Lebih banyak yang kafir tapi tidak langsung disiksa oleh Allah. Artinya siksanya ditangguhkan. Di mana? Di akhirat. Ya di akhirat sudah pasti akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunakalan lima baina yadayhi wa makhlufa. Ya, yaitu bagi umat yang ada di depan mereka dan di belakang mereka. Nah, ya jadi artinya penduduk Kailah itu bukan hanya pelajaran bagi orang-orang yang setelah mereka, tapi sebelum mereka pun ini harus dijadikan pelajaran, kan? Yakni umat-umat yang berada di zaman mereka, ya di zaman penduduk Kailah ya, di zaman turunnya siksa. Nah, atau dan juga orang-orang setelah mereka disiksa, gitu kan? Setelah penduduk Kailah disiksa, dirubah wujudnya menjadi monyet, menjadi kera yang hina, dan juga sebagai mau'izatal lil muttaqin, ya, sebagai nasihat yang bagus, itu kan, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ya ini orang bertakwa dihususkan, disebutkannya oleh Allah dalam ayat ini. Ya kenapa? Ya karena Masya Allah mereka itu adalah muntafi'una biha bila bigorihum. Jadi mereka sangat mengambil manfaat, mengambil pelajaran terhadap siksa yang Allah berikan kepada penduduk Ailah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang tidak bertakwa. Ya orang tidak bertakwa ya itu tidak mengambil pelajaran, yang sekalipun mereka menyaksikan, melihat, ya, artinya orang-orang yang hidup sejaman dengan penduduk Ailah, mereka melihat, mereka menyaksikan, mendengar bahwa penduduk Ailah dirubah wujudnya menjadi monyet yang hina, menjadi kera yang hina karena melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun mereka menyaksikan, melihat, mendengar, ya, bahwa mereka dirubah wujud menjadi kera, ya namanya orang yang tidak takwa tetap saja bandel, ya, tetap saja membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sekian dan demikian yang bisa sampaikan. Kesimpulan daripada pelajaran ini adalah, ya, kita jangan sampai berhenti mempelajari hukum Allah, ya, termasuk Al-Qur'an, ya, pelajari bacaannya terus sampai kapan? Sampai mati, ya. Kalau kita belum bisa mempelajari artinya mananya, yang minimal kita mempelajari makhraj-makhrajnya, makhraj hurufnya, ya. Terus apalagi bacaan-bacaannya, tajwidnya. Nah, itu saja dulu. Yang penting kita niatkan dalam hati, ya, ingin belajar hukum agama termasuk belajar Al-Qur'an minal mahdi ilal sampai mati. Nah, itu batasnya. Ya, insya Allah sekalipun kita belum bisa, insya Allah, ya, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, ya mungkin ada yang perlu ditanyakan, ya, silahkan ditanyakan. Waalaikumsalam. Ya. Fitrah, ya silakan. Mertua, anaknya nggak dipitrahin. Oh, jadi mertua, ya kalau memang mertuanya miskin nggak mampu, ya
kewajiban anaknya. Ya, kalau memang anaknya mampu, gitu. Terus anak mertua bagaimana? Yang masih kecil gitu kan? Anak mertua masih kecil, udah pada gede-gede. Nah, itu nggak apa, tapi nggak mau mitrahin gitu maksudnya. Oh, nah itu baguslah ya kalau iya anaknya yang sudah kerja itu nggak mau mitrahin orang tuanya. Nah, itu bagus, nggak apa-apa, bagus itu. Bagus. Sebenarnya yang lebih berkewajiban itu kan anak kandung ya, itu anak kandungnya. Tapi menantu pun itu sama lah ya. Jadi menantu pun sama. Iya, karena yang namanya mertua itu hukumnya ya. Hukumnya mertua itu menurut aturan agama Islam itu sama dengan orang tua kandung. Ya, ini perlu diingat nih ya. Ini ilmu pelajaran. Jadi mertua itu hukumnya sama dengan orang tua kandung. Itu nggak bisa dibedakan ya antara mertua dan orang tua kandung. Jadi sama-sama orang tua, jangan dibeda-bedakan, kan? Nah, jadi kewajiban mitra itu bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu mah nggak wajib mitra, zakat fitrah, tuh kan? Bagaimana kalau kita nggak mampu sama dia nih, umpamanya si A nggak mampu, tapi punya anak mampu, nah itu kewajiban anaknya. Atau anaknya nggak mampu, orang tuanya mampu, nah itu kewajiban orang tuanya. Nah seperti itu ya. Jadi berkewajiban bagi orang-orang yang mampu. Ya kewajiban orang-orang yang mampu. Kalau tidak mampu, artinya boro-boro buat zakat fitrah, buat makan juga pas-pasan. Itu mendingan buat makan. Iya, gampang fitrah. Itu makan lebih penting. Kenapa? Karena kalau nggak makan, bisa-bisa lama-lama mati. Begitu. Hah? Kalau nggak mampu, dosa besar ya. Mampu untuk membayar zakat fitrah, tapi tidak mau zakat fitrah, itu hukumnya dosa besar. Ya, jangan macam-macam, dosa besar. Mampu tapi nggak mau. Itu. Kalau nggak mampu, ini mau uang nggak mampu nih, tapi HP punya harga 10 juta iPhone. Atau jual HP-nya pakai bayar fitrah. Pokoknya yang batas tidak mampu itu cuma pas-pasan ya. Jadi makan pas-pasan. Terus tidak ada lebih. Tempat tinggal pas-pasan, cuma satu kamar doang buat tempat tinggal, itu pun kontrak umpama. Pakaian juga pas-pasan. Gitu kan? Kalau umpamanya itu yang nggak mampu, batasnya nggak mampu ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada kendaraan, nggak ada pakaian. Pakaiannya pas-pasan, makan juga pas-pasan, tempat tinggal juga pas-pasan juga kontrak. Ya, kalau umpamanya pakai zakat fitrah nih untuk semua anak istri dan kita, kontrakan nggak kebayar. Nah itu namanya nggak mampu. Itu batas nggak mampu ya. Jadi hanya punya buat makan doang. Gitu. Rumah hanya punya buat tidur doang. Walaupun ngontrak namanya kan, itu pas-pasan buat tidur doang. Kalau ini mau punya, wah kendaraan punya, itu bukan nggak mampu, motor punya, wah. Itu mah mampu sebenarnya, ya. Jadi bisa dijual gitu kan. Hah? Kalau di kampung saya di Solo itu dikumpulkan di suatu masjid. Ya di masjid atau di musola. Terus? Kalau saya kalau zakat ke orang tua itu kalau dengerin ya. Harus apa? Harusnya kalau ada itu orang tua juga. Zakat kepada orang tua, bayar fitrah. Itu sebenarnya orang tua itu bukan berhak, bukan haknya ya zakat mah, tapi nafkah. Kalau orang tuanya kejamin ya, kejamin sama kita, orang tua nggak mampu nih, terus dijamin sama kita dan memang kita bisa menjaminnya dan kita jamin, nah itu nggak boleh. Kalau memang nggak kejamin, gitu kan, anaknya nggak bisa ngejamin orang tua, sedangkan orang tuanya nggak mampu, nah itu boleh silahkan.
Ya, ini wah nafkahin juga nggak mampu, dah ulah kasih zakat fitrah umpamanya. Nah itu nggak masalah. Ya, jadi yang tidak boleh juga adalah yang anaknya bisa menanggung jawab kebutuhan pokok orang tua. Itu seperti itu. Gitu. Kalau memang tidak mampu untuk menanggung jawab kebutuhan pokok yang tiap hari, ya, nah itu nggak apa-apa, boleh. Atau atas nama fakir miskin, gitu kan? Atas nama fakir miskin, orang tua kita fakir, nah kita pun nggak bisa menjaminnya. Ya kebutuhan pokok saja, pokoknya yang dipentingkan kebutuhan pokok aja. Adapun kebutuhan lainnya itu nggak masalah. Umpamanya AC, kipas angin itu bukan kebutuhan pokok kan. Kebutuhan pokok mah kalau nggak ada bisa bahaya kepada badan kita. Itu kebutuhan pokok namanya. Ya, seperti nasi kan. Itu pokok atau tempat tinggal. Kalau kita nggak punya tempat tinggal bahaya, kepanasan, kehujanan. Itu kebutuhan pokok. Terus pakaian, ya itu kebutuhan pokok pakaian. Ya termasuk ini nih, ini ya kitab nih ya, ini termasuk kebutuhan pokok, nggak boleh dijual gitu kalau kitab. Walaupun memang umpamanya kita mau fitrah nih, nggak ada uang, adanya kitab, itu kitab kebutuhan pokok termasuk, nggak boleh dijual. Ya kalau umpamanya seperti HP atau motor, nah itu mah bukan kebutuhan pokok, bisa dijual gitu. Karena walaupun nggak punya motor pun masih bisa hidup. Walaupun nggak punya HP pun masih bisa hidup. Itu seperti itu ya. Jadi yang diutamakan yaitu kebutuhan pokok, tempat tinggal. Pokok itu ya ada 3 ya, tempat tinggal, pangan, sandang. Itu kebutuhan pokok. Sandang pun kalau banyak umpamanya punyanya selosin, itu mah bisa dijual gitu. Kalau ada yang beli gitu. Yang pokok itu ya sekitar 1-2, nah itu yang pokok ya, sandang itu. Yang termasuk kebutuhan pokok. Ya kalau banyak ini umpamanya, losinan, kodian apa lagi gitu kan. Itu bukan kebutuhan pokok lagi, itu mah untuk apa namanya? Supaya bagus itu pakaiannya. Ya bukan pokok lagi ya. Pokoknya pokok itu ada 3 ya. Sandang, pangan, papan. Itu kebutuhan pokok. Ya termasuk ya kalau memang suka ngaji ya kitab, buku ya, termasuk buku-buku agama gitu. Itu termasuk kebutuhan pokok. Udah cukup ya? Mari kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.